Nah, saya menilai bahwa tuntutan jaksa itu sangat berlebihan. Ya, kalau dia tidak mau menyerahkan sejumlah uang, silakan aja nih kita melaporkan produk-produk yang mengandung kimia dan mengandung segala macam yang bisa merusak. Jangan malah terjadi persekongkolan. Ki dituntut oleh JPU 11 tahun kurungan penjara dan denda 2 miliar. Abang sebagai penasihat hukum gimana melihat? Ya, itu sudah saya sampaikan teman-teman rekan media. Saya kan kalau kasus Nikita Mirzani bukan sebagai kuasa hukum, tapi saya di sini berbicara pendapat tentang praktisi hukum. Nah, saya menilai bahwa tuntutan jaksa itu sangat berlebihan. Sampai 11 tahun. Karena kasusnya kan kasus ITE. Dan kemudian yang diduga awalnya pemerasan. Namun jaksa penuntut umum memasukkan undang-undang tindak pidana pencucian uang, ya. Nah, ini kan harus dibuktikan dulu pencucian uangnya di mana, menggunakan uang apa pencucian uangnya. Apakah memang uangnya sudah terbukti hasil kejahatan? Karena sebelum-sebelumnya saya memberikan pandangan hukum bahwa ada tidak kerjasama antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Ya kan, kita tahu selama ini bahwa Nikita Mirzani adalah seorang artis, ya kan, yang mana melalui dia bisa mengendorse atau mempromosikan produk-produk kita, begitu kan. Nah, mungkin bisa-bisa saja ada kerjasama yang baik, ya kan. Terbukti awalnya itu pembicaraan antara Mail dengan Reza Gladys, ada pembicaraan tentang kesepakatan, sehingga Reza Gladys itu meminta nomor rekening. Ya kan, dan itu tidak pernah komunikasi antara Nikita dengan Reza Gladys. Nah, artinya dengan diminta nomor rekening sepakat dong, ya kan, berarti ada kesepakatan yang akan dibayarkan kepada mereka, kepada Nikita Mirzani. Nah, sehingga ada tawar-menawar. Yang awalnya saya dengar ini kan meminta 5 miliar, ya, tawar-menawar sehingga menjadi 4 miliar dan 2 kali ditransfer, ya kan? Nah, satu case satu kali ditransfer. Artinya ada sepakatan. Kalau pemerasan kan dengan ancaman, sehingga menggerakkan sebuah barang, ya kan? Ini ancamannya apa? Dibuktikan dulu ancamannya. Oh, ancamannya akan membuka produk-produknya Dr. Reza ini bermasalah, kan begitu kan? Ya, kalau dia tidak mau menyerahkan sejumlah uang, silakan aja nih kita melaporkan produk-produk yang mengandung kimia dan mengandung segala macam yang bisa merusak. Jangan malah terjadi persekongkolan antara Dr. Reza dengan Nikita, menutupi produk yang merugikan, nanti akhirnya merugikan konsumen, begitu. Jadi menurut saya ini kalau memang terbukti nantinya sama-sama melakukan tindakan kejahatan antara pelapor dengan si terlapor. Nah, tuntutan 11 tahun, ya. Tuntutan 11 tahun ini makanya ini sangat berlebihan menurut saya, karena kasusnya bukan kasus korupsi, merugikan uang, bukan kasus narkoba, bukan kasus pembunuhan, dan bukan kasus teroris, ya kan? 11 tahun itu pertimbangan yang sangat tendensius kalau menurut saya, kayak semacam denda. Mungkin barangkali Nikita Mirzani kan melaporkan oknum kejaksaan ke KPK, jadi mungkin karena sakit hati mereka sehingga kita tuntut aja tinggi-tinggi kan, gitu kan. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan pihak jaksa penuntut umum kepada Nikita Mirzani. Nah, apabila memang ada perjanjian, maka sebenarnya tidak terbukti pemerasan tersebut. Hanya memang saya menilainya ada selalu keributan ya di pengadilan, ketidaksopanan. Kalau itu saya sepakat dituntut. Tapi kalau misalnya tentang ITE, kemudian pencucian uang, itu harus dibuktikan dulu hasil kejahatan, uang tersebut dari hasil kejahatan. Barangkali itu. Terkait denda 2 miliar, wajar kan Bang? Tapi kan menurut Abang tidak wajar 11 tahun. Ya, kalau denda 2 miliar itu kan undang-undang ya. Nah, itu boleh saja mengikuti undang-undang, tapi nanti kan akan hakim yang memproses. Makanya ya akan memutuskan. Makanya setelah tuntutan ini kan nanti dari pihak kuasa hukum Nikita Mirzani kan akan menyampaikan pledoi atau pembelaan. Maka dari pembelaan itu, pledoi itu, ya nanti kuasa hukum Nikita Mirzani sampaikan saja sesuai dengan fakta-fakta yang mereka dapatkan dan saksi-saksi ahli atau saksi yang meringankan. Ya kan, mereka sudah hadirkan bahwa tidak ada yang namanya pemerasan, tapi ini endorse. Ya kan, kerjasama yang bagaimana
mempromosikan produknya Dokter Reja. Nah, ada apa? Ini harus dibongkar. Kenapa kok Dokter Reja tiba-tiba udah melaporkan di kita? Jadi sebelum-sebelumnya apakah mereka sudah ada kerjasama? Kabar-kabarnya informasinya mereka sebelum ini ada kerjasama. Tapi kenapa kok sekarang yang dilaporkan? Sehingga ada semacam target menurut saya. Barangkali itu. Bang, berarti menurut Abang sewajarnya Niki dihukum berapa tahun? Bang? Kalau itu tidak terbukti ya Niki harusnya bebas. Bebas atau onslah. Kalau ada hutang piutang yang terjadi di dalam bisnis mereka, ya tentu itu bukan merupakan tindak pidana, tapi itu merupakan perdata. Nah, tapi saya sampaikan juga, saya sarankan kepada saudari kita juga, ya ketika sidang itu ya sopan, ya kan, kita pengadilan kan adalah tempat terakhir kita untuk mencari keadilan, ya kan. Jangan, ya kan kita nggak paham juga ini, karena ini kita kan seorang artis, jadi dia mungkin mencari endorse juga atau mempromosikan dirinya, tapi itu tidak boleh di pengadilan dilakukan, karena pengadilan itu kita harus hormati, supaya nanti hakim ketika menanya saksi, menanya terdakwa, itu dengan fokus sehingga nanti mendapatkan fakta persidangan yang sebenarnya apa yang terjadi. Bang, apa yang membuat Abang meyakini Niki bisa bebas, onslah? Karena dari saksi ahli bahasa UIT yang meringankan Niki bilang juga ini sebenarnya kasus perdata, nanti jadiin kasus pidana. Ya justru itu, makanya saya sepakat dengan ahli bahasa itu atau ahli ITE itu, karena memang ya semua orang paham lah, ya anda juga paham. Karena dari awalnya nih Reza meminta nomor rekening, ya kan? Ada apa maksud dan tujuan meminta nomor rekening? Tentu ada kesepakatan. Kalau pemerasan itu biasanya lu bayar sekian kok enggak, nanti uang gua bongkar rahasia lu. Oke. Nanti taruh uangnya di mana ya? Di terminal kah, di tempat sampah kah, segala macam. Kemudian ketika menerima uang itu langsung ditangkap, OTT namanya. Itu baru pemerasan. Jadi makanya kita harus belajar unsur-unsur tindak pidana pemerasan. Tapi kalau minta nomor rekening, kemudian ditransfer 2 miliar, ada tawar-menawar dari 5 menjadi 4, kemudian ditransfer 2 miliar dengan cash 2 miliar, kayaknya yang cash ini menjadi jebakan ya. Nah, artinya kalau 2 miliar ini menjadi jebakan, kemudian tidak ada perjanjian sebelumnya, maka terpenuhi unsurnya. Tapi yang 2 miliar tadi yang ditransfer dan minta nomor rekening, itu bukan merupakan tindak pidana. Jadi pemerasan itu apabila bergesernya barang tersebut kepada pelaku dan kemudian dilakukan operasi tangkap tangan atau melapor setelah itu dan barang buktinya ada pada saat itu merupakan pemerasan. Sama dengan artinya kalau perkara korupsi, suap ya. Suap itu nggak bisa dikatakan, oh dia kemarin nyuap. Nggak bisa, karena di mana barang buktinya. Tapi penyuapan itulah namanya OTT yang selalu dilakukan oleh KPK. Ada barang buktinya di situ. Nah, saya juga tidak tahu nih sekarang apakah mungkin teman-teman media juga sudah tahu apakah yang 4 miliar itu dilakukan sita. Nah, kalau sudah dilakukan sita, sebenarnya undang-undang pencucian uang itu tidak perlu lagi. Karena undang-undang pencucian uang itu dikatakan bahwa Nikita Mirzani telah memberi aset di BSD. Ya sita saja kalau memang itu dibuktikan, sita. Tapi apabila nanti tidak terbukti, maka kembalikan kepada yang berhak. Jadi saya heran juga undang-undang pencucian uang ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus khusus seperti korupsi dan penjualan atau hasil dari narkoba. Tapi kalau untuk pemerasan saya baru tahu ini ya. Saya belum pengalaman tentang pemerasan itu. Tapi nanti kita lihat referensinya apakah terpenuhi. Pemerasan menjadikan tindak pidana pencucian uang. Tapi dikarenakan ini adalah undang-undang ITE, bisa saja nanti berkolaborasi dengan tindak pidana pencucian uang. Saya pikir dengan undang-undang ITE melalui pemerasan melalui undang-undang ITE, saya pikir ya bisa saja dilakukan sita. Kalau memang jaksa penuntut umum itu tahu uang hasil kejahatan itu dibelikan aset, dibelikan rumah di BSD, langsung aja jaksa penuntut umum kan punya kewenangan untuk melakukan sita, ya kan. Kemudian dia minta penetapan pengadilan, kan kalau sudah disita tidak bisa dijual atau dialihkan kemana-mana, tapi tidak menjadi hukuman seseorang. Artinya tindak pidana pencucian uang itu dihukumlah orang dengan 11 tahun, ya. Makanya nanti saya khawatir jaksa penuntut umum kewalahan. Artinya dengan 11 tahun, kemudian pledoinya nanti menyampaikan bahwa itu adalah keperdataan, sehingga hakim membuat itu putusan onslah. Onslah itu terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana, tapi itu lebih condong kepada perdata. Itu barangkali. Bang,